Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Laptop Sugus. Video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara cepat import footage desain ke dalam aplikasi Adobe After Effects untuk dijadikan animasi motion graphic. Nah, kalau biasanya kita membuat desain, sudah pasti akan ada banyak layer. Kemudian ada penggunaan layer style dan sebagainya. Begitu pula kalau misalnya membuat animasi motion graphic dengan Adobe After Effects. Sudah pasti kita akan awali dengan yang namanya membuat composition. Kemudian kita import footage-nya satu persatu, lalu kita susun ulang layer demi layer. Nah sekarang, bagaimana caranya agar footage desain tersebut bisa langsung menjadi sebuah composition tanpa harus kita menyusun ulang kembali? Di sini saya akan menggunakan desain dari dua aplikasi desain yang berbeda. Yang pertama desain dengan format Adobe Photoshop, dan yang kedua adalah desain dengan format Adobe Illustrator. Oke, bagaimana prosesnya? Simak video berikut dengan baik, jangan kemana-mana dan tetap stay di channel saya. Oke, silahkan kembali buka aplikasi Adobe After Effects-nya. Kali ini saya menggunakan versi CC 2018. Nah, bagi kalian yang berbeda versi dengan saya, nanti silahkan menyesuaikan. Untuk contoh kasus kali ini, saya menggunakan dua contoh desain gambar dari aplikasi yang berbeda. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua desain gambar. Untuk desain gambar yang pertama, yang di sebelah kiri ini menggunakan Adobe Illustrator, di mana format filenya nanti adalah AI. Sedangkan untuk desain gambar yang kedua ini menggunakan Adobe Photoshop, yang format filenya PSD. Nah, gambar yang saya tampilkan sekarang ini yang format jadi, yang formatnya JPEG. Sedangkan nanti untuk proses import file atau footage itu nanti langsung dengan format file dari aplikasi yang digunakan. Di mana Adobe Illustrator itu formatnya AI, kemudian untuk Photoshop itu formatnya PSD. Dan kedua file itu akan menampilkan pilihan pengaturan yang berbeda. Nah, sebelum ke sana, saya akan tunjukkan dulu konsep animasi motion graphic dari dua desain gambar tadi ya. Untuk desain gambar yang pertama ini saya buat animasinya muncul berurutan. Ya, seperti ini. Ya, jadi diawali dengan gambar background, gambar orang, kemudian muncul gambar-gambar virusnya yang terus bergerak-gerak. Nah, untuk desain gambar yang kedua juga hampir sama. Jadi saya buat konsepnya itu muncul berurutan. Hanya saja ada penambahan efek kilauan cahaya di bagian akhir. Nah, kenapa saya tunjukkan contoh animasi? Jadi pada tutorial kali ini saya tidak membahas bagaimana membuat animasi ya, tetapi lebih kepada bagaimana proses import footage. Nah, jadi jika kalian ingin membuat animasi motion graphic dari sebuah desain, ya katakanlah desain yang seperti ini ya, yang harus kalian persiapkan adalah footage-footage yang terpisah. Nah, saya ambil contoh dulu untuk desain gambar yang pertama. Ya, ini saya akan close dulu ya. Nah, saya akan ambil contoh desain gambar yang pertama. Jadi kalau desain yang sudah jadi, yang diekspor ya dalam format JPEG ya seperti ini, gambar utuh semua ya. Ini kalau kalian masukkan langsung ke dalam aplikasi After Effects, dia tidak akan bisa membuat animasi yang seperti tadi, yang munculnya berurutan, muncul satu-satu dengan motion yang berbeda-beda. Nah, jadi harus terpisah footage-nya. Jadi objek-objek gambar ini harus terpisah, itu maksudnya. Nah, umumnya kebanyakan orang akan mengekspor footage-footage itu satu persatu. Nah, di sini saya sudah punya contoh ya dari gambar yang pertama. Nah, entah itu nanti misalnya kalian membuat desain dengan Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop atau aplikasi desain yang lainnya, itu biasanya kebanyakan orang akan mengekspor footage itu secara terpisah ke dalam satu file ya, satu file individu. Biasanya yang digunakan adalah format PNG ya. Kenapa file PNG? Agar background-nya bisa dibuat transparan. Nah, saya ambil contoh di sini, misalnya saya akan buat komposisi baru ya. Nah,
Jadi kebanyakan orang masih melakukan cara seperti ini. Ya, ini saya blok semuanya. Ini yang sudah terpisah ya. Nah, saya akan import seperti itu. Nah, lalu kemudian saya akan masukkan lagi. Saya akan susun satu persatu. Ya, sesuai dengan desain gambar yang aslinya. Nah, ini. Jadi ada gambar orang. Ini gambar backgroundnya dulu ya. Nah, ini gambar background seperti ini. Ya, kemudian ada gambar orang, kita masukkan. Jadi kita susun satu persatu sesuai dengan apa yang kita perlukan ya. Nah, ini mungkin perlu diatur ulang seperti ini. Ya, kita akan banyak memakan waktu kalau kita lakukan cara seperti ini. Ya, belum lagi menyusun satu persatu, kemudian mengatur timingnya juga nanti untuk keperluan motion. Yang mana yang duluan muncul. Nah, dan mengatur parameternya. Jadi kan ada objek yang muncul dari kiri, ada yang muncul dari kanan, itu parameternya akan berbeda-beda ya. Nah, cara seperti ini tidak salah, tetapi akan membutuhkan waktu yang lama dan dirasa tidak efisien ya, tidak efektif dan tidak efisien. Nah, cara yang lebih cepat, cara yang lebih mudah untuk import footage agar langsung dengan posisi yang sudah kita tentukan, artinya dengan susunan layer yang sesuai. Ya, ini akan saya close dulu ya. Jadi misalnya nanti kalau kalian membuat desain, saya akan mulai dari desain gambar yang pertama ya, yang dibuat dengan Adobe Illustrator. Nah, jadi saya akan buka gambar ini dengan aplikasi Adobe Illustrator. Ini mungkin saya akan minimize dulu ya. Nah, jadi untuk diketahui, gambar yang saya gunakan ini saya dapatkan dari website freepik.com. Ya, kalian bisa menggunakan gambar yang sama dengan saya atau gambar yang lainnya nanti. Kalian bisa download di link yang sudah saya sertakan pada bagian deskripsi ya. Oke, di sini saya akan buka kembali file mentah desain gambar yang pertama ya. Nah, selain dengan cara yang tadi, yang sudah terpisah footage-nya kita ekspor satu persatu. Nah, kita bisa lakukan dengan cara yang lebih cepat. Ya, lebih cepat, lebih instan, dan tidak perlu memakan waktu dalam menyusun kembali layer-layernya. Nah, ini adalah Adobe Illustrator ya. Ini bukan After Effects, ini kita ke Adobe Illustrator dulu. Jadi saya sudah siapkan desainnya seperti ini. Ya, dan saya sudah atur ulang. Yang perlu kita lakukan sebelum ke aplikasi After Effects, ini menyusun objek-objek gambar ini terpisah per layer. Ya, jadi kalau saya tunjukkan di sini untuk background warna putih ini memang warna kanvasnya ya. Jadi warna artboardnya itu, nggak masalah itu. Nah, ini adalah gambar backgroundnya, kemudian ini gambar orang. Ini terpisah per layer ya. Dan kalau bisa dibuat nama layernya agar nanti tidak bingung. Nah, di sini ada layer-layer gambar virus ya. Nah, sesuai dengan posisi yang diinginkan. Kalau biasanya kita membuat desain tanpa harus membuat layer pun bisa. Kalau di Adobe Illustrator ya, itu nanti akan secara otomatis program akan membuat yang namanya sublayer. Nah, kalau dengan sublayer itu belum bisa. Jadi harus dipisah per layer. Ya, seperti ini. Jadi satu objek satu layer. Ya, di sini ada pilihan new layer. Nah, setelah terpisah per layer, ya, terutama objek yang akan kita buat motionnya masing-masing ya. Kalau contoh tadi kan ini objek virusnya bergerak-gerak ya. Nah, itu harus pisah per layer. Nah, setelah dipisah per layer, ini setelah jadi desainnya. Kalau ingin dijadikan gambar ya tinggal diekspor ke format JPEG. Tetapi karena ini keperluan untuk motion grafik, ya kita tidak perlu ekspor satu persatu. Ya, kalau cara yang saya tunjukkan tadi itu ekspor satu persatu, ya memakan waktu yang lama. Jadi cukup menyimpan ke format file Adobe Illustrator ya, format file AI-nya itu di Shift S itu. Saya sudah menyimpan di sini. Nah, ini dia format filenya. Ya, ini saya kasih nama file virus ya. Nah, jadi setelah disimpan ke format Illustrator, ya ini saya akan close. Ya, sudah tidak
perlu diedit lagi. Nah, setelah menyimpan ke format AI, nah ini tinggal kita import ya, kita import langsung ke dalam aplikasi Adobe After Effects. Nah, ini saya akan drag and drop seperti ini. Nah, saya akan bawa ke bagian panel project-nya. Nah, perhatikan di sini. Di bagian inilah yang perlu saya tunjukkan prosesnya lebih lanjut ya. Jadi khusus untuk file Adobe Illustrator nanti akan ada pilihan seperti ini tampilannya. Nah, pertama di sini untuk pilihan import kind, kalau kalian memilih footage ya, nanti akan ada pilihan layer option. Nah, di sini ada dua pilihan, merge layer dan choose layer. Kalau memilih merge layer lalu klik OK, gambar yang masuk itu nanti hanya akan jadi satu. Jadi semua objek yang kita susun itu akan di merger jadi satu. Ya, nanti kalau ini kita buka seperti ini, ya percuma juga ya, karena tidak bisa kita buat terpisah. Ini sudah jadi satu. Ya, ulangi caranya. Saya akan hapus dulu. Saya akan ulang lagi dengan pilihan yang lain. Nah, ini menggunakan file dari Adobe Illustrator ya. Masih dengan import kind, pilihannya footage. Kalau pada layer optionnya kalian pilih choose layer, nah di sini kita diberikan pilihan mau menggunakan layer yang mana. Jadi kalau kalian hanya perlu gambar orangnya saja, nah di sini kan ada gambar orang ya. Nah, saya hanya perlu gambar orangnya saja. Nah, gambar yang lainnya tidak perlu. Jadi tanpa harus mengekspor secara terpisah, kita bisa langsung pilih layer dari footage ini ya, layer dari file Adobe Illustrator-nya. Nah, disinilah tujuannya kenapa harus merename layer, agar nanti memilih layer lebih mudah. Oh, saya perlu gambar orang ya, saya tadi memberikan nama layer orang. Nah, kemudian di sini ada pilihan footage dimensionnya. Nah, ini document size apa layer size. Nah, saya akan pilih layer size dulu. Apa bedanya di sini? Nah, saya akan pilih layer size dulu, sebentar saya akan tunjukkan perbedaannya. Saya akan pilih layer size, kemudian klik OK. Nah, yang masuk hanyalah footage gambar orang saja, sedangkan gambar-gambar lainnya tidak masuk. Ya, kalau ini saya double klik. Ini misalnya saya buat composition dulu ya. Nah, seperti itu. Nah, saya akan masukkan ini. Ya, ini adalah layer size ya, pilihan layer size tadi di footage dimensionnya. Artinya apa? Pengukuran objeknya berdasarkan ukuran layer, ya berdasarkan layer. Kalau misalnya objeknya kecil ya, nanti di sini akan terlihat transform controlnya seukuran objek. Jadi ketika kita meresize itu kita gampang menentukan. Ya, kalau objeknya kecil ya ukurannya segini itu. Ya, jadi bisa kita atur ulang. Ya, nanti di bagian parameternya juga akan menyesuaikan seukuran objek. Nah, itu. Beda dengan yang sebelumnya, pilihan yang berbeda pada bagian footage dimension. Saya akan hapus ini. Nah, saya akan import ulang. Ini masih yang pilihannya footage ya. Nah, pilihan footage, saya akan pilih choose layer, saya pilih lagi layer orang. Kali ini saya akan pilih footage dimensionnya adalah document size. Nah, klik OK. Nah, perhatikan di sini. Begitu saya import, nah inilah document size. Jadi acuan ukuran objeknya itu ke ukuran atau mengacu kepada size dokumen, ya. Nah, size-nya kan mengikuti ukuran ini ya, ukuran HTTP ya, 1920 dikali 1080. Jadi ketika kita mau meresize objek ya, ini berbeda ya, bukan titik ya, transform kontrolnya akan berbeda ketimbang yang tadi. Saya akan ulangi import dengan pilihan footage dimension layer size. Nah, footage, choose layer, orang, kemudian di sini layer size. Klik. Nah, ini ya. Saya akan import. Ya, ini yang acuannya adalah layer size. Ya, jadi ketika meresize kita dengan mudah mengenali ukuran objeknya sekian. Sedangkan kalau ini adalah footage dimensionnya adalah document size. Ya,
akan berbeda nanti nilai parameternya. Ya, berbeda ya. Nah, ini position, anchor point berbeda dengan yang ini. Ini saya kunci dulu. Nah, ini. Kalau kalian memperhatikan di bagian ini, nah, akan berbeda ya angkanya. Itu. Ya, ini. Di bagian anchor point, position juga. Nah, kalau persentase mungkin masih sama. Yang berbeda adalah anchor point dan position. Nah, itu akan menentukan nanti ketika misalnya kalian membuat sebuah motion yang mengatur parameter tertentu. Ya, karena beda acuan dimension, yaitu nanti akan berbeda. Ya, secara visual sih bisa saja diatur ya. Cuma itu yang membedakan. Oke, untuk contoh kasus kali ini, kita tidak gunakan pilihan ini ya. Saya hanya akan menjelaskan perbedaannya saja. Oke, saya hapus di sini. Nah, saya akan delete semuanya ya. Oke, saya akan ulang lagi import. Jadi pilihan yang kita gunakan bukan di footage ya. Nah, bukan di footage di sini. Ya, saya hanya menunjukkan perbedaannya di sini. Yang kita pilih di sini adalah composition. Ya, kembali lagi ke tujuan kita adalah bagaimana mengimport sebuah desain agar footage-footage-nya bisa terpisah. Ya, kalau kita tadi menyusun dengan sekian banyak layer, masuk ke After Effects juga jumlah layernya sama itu. Nah, kita pilih yang import kind-nya composition. Jadi pilihan yang kita akan gunakan ya ini. Nah, di sini layer option mati. Yang ada hanya footage dimension. Nah, di sini juga sama seperti tadi. Jadi rekomendasi saya di sini tetap dengan posisi pilihan layer size agar lebih mudah dalam mengatur ukuran atau mengatur nilai parameternya ya, karena sesuai dengan layer itu ya, sesuai dengan objeknya. Bukan mengacu pada dokumen size, tapi mengacu pada ukuran objeknya atau layer size-nya. Ya, jadi pilihan yang kita gunakan adalah pada bagian import kind-nya itu adalah composition dan footage dimension adalah layer size. Lalu klik OK. Nah, perhatikan di bagian panel project-nya. Di sini ada folder ya. Nah, ini semua objek yang tadi di dalam layer ya, yang sudah kita susun atau kita pisahkan per layer. Nah, ini objek-objeknya. Ya, ini ada background orang-orang, ada V1, V2 itu, dan seterusnya. Dan di sini sudah langsung ada composition, jadi tidak perlu lagi membuat komposisi. Ya, sudah langsung ada composition dengan nama file yang sama. Ya, di sini nama file Adobe Illustrator-nya adalah Fake Virus ya. Saya kasih nama Fake Virus. Nah, setelah masuk di sini, nama komposisinya juga mengikuti nama file. Ini tinggal double klik saja di sini. Nah, nanti akan terbuka di sini dan langsung tersusun. Ya, seperti itu. Nah, cuma di sini perlu kita atur ulang agar ini warna putih ya misalnya. Kita tinggal masuk ke composition, kemudian composition setting. Nah, kita ubah di sini background color-nya warna putih lah itu. Nah, klik OK. Nah, sudah. Selanjutnya tinggal proses untuk membuat animasinya. Ya, apakah nanti akan mengatur parameter secara manual atau menambahkan efek. Nah, silahkan nanti diatur timingnya. Jadi, itu adalah cara mudah import footage dari file mentah ya, dari file format Adobe Illustrator untuk gambar vektor. Nah, silakan nanti jika kalian ingin membuat atau menjadikan sebuah desain itu menjadi animasi motion graphic, nanti gunakan cara ini agar lebih mudah. Nah, ini yang dengan file Adobe Illustrator. Oke, ini akan saya close dulu. Selanjutnya, bagaimana jika dengan file yang format PSD dari Photoshop? Oke, di sini saya akan siapkan dulu filenya. Nah, ini secara teknis prosesnya sama, tetapi nanti akan ada pilihan pengaturan yang berbeda. Nah, di sini saya akan tunjukkan perbedaannya ya. Jadi nanti jika kalian menggunakan file Adobe Illustrator nanti seperti tadi ya. Nah, jika sekarang menggunakan Photoshop, jadi kalian buat desainnya dengan Photoshop seperti gambar yang
kedua. Nah, ini gambar yang kedua menggunakan Adobe Photoshop. Caranya masih sama, tidak perlu diekspor terpisah, tetapi cukup file mentah yang format PSD ini di drag and drop ke aplikasi Adobe After Effects. Nah, di sini juga ada pilihan ya pada import kind. Nah, pilihannya juga lebih banyak di sini. Kalau tadi pilihan footing, ini juga sama ya dengan Adobe Illustrator. Jadi merge layer itu akan menjadikan satu gambar, satu file. Kemudian choose layer. Nah, kalau choose layer di sini ada pilihan juga. Nah, di sini sesuai dengan contoh ya. Kalau saya buka dulu file Photoshopnya biar lebih jelas. Nah, perhatikan ini. Untuk di Photoshop, ini saya menghabiskan 6 layer. Ya, ada satu layer yang tidak aktif, saya unhide, ya, saya sembunyikan. Nah, ini juga ada penggunaan layer style, ya, ada layer style dan ada juga layer clipping mask. Nah, oke. Ini juga sama seperti dengan Adobe Illustrator, ya, tidak perlu diekspor satu persatu untuk membuat animasi. Cukup file yang format PSD ini kita drag atau kita import langsung ke dalam aplikasi Adobe After Effects. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Jadi kalau misalnya kita mencari salah satu gambar atau objek pada file PSD ini, kalian bisa pilih footing, ya. Apakah itu merge layer atau choose layer. Kalau hanya memilih layer tertentu, nanti di sini misalnya saya akan pilih yang misalnya di sini layer iPop ya. Nah, tulisan iPop. Di sini ada pilihan merge layer into footing, kemudian ada ignore layer style. Nah, kalau merge layer itu berarti dengan layer stylenya. Kalau pilihan yang kedua itu tanpa layer style. Kita coba dulu ya. Untuk footing dimension di sini saya akan pilih yang layer size. Nah, saya akan buat komposisi dulu sama seperti tadi. Saya akan pilih yang warna gelap ya. Nah, seperti ini. Saya akan drag seperti ini. Ya. Nah, mungkin ini tidak kelihatan. Saya akan ubah dulu di bagian composition-nya. Nah, saya akan gunakan yang warna putih. Nah, seperti ini. Ya. Ini sesuai dengan yang aslinya ya. Di Photoshop itu ada penggunaan layer style. Jadi saya menambahkan yang namanya outer glow dan drop shadow. Nah, kalau pilihan yang kedua tadi di bagian choose layer. Nah, ini ya, choose layer. Saya gunakan gambar yang sama juga ya, layer yang sama, layer iPop. Saya pilih ignore layer style, berarti nanti tanpa layer style. Nah, ini saya masukkan seperti ini. Ya, ini tanpa layer style. Ya, jadi tidak kelihatan bayangannya dan tidak kelihatan efek outer glow-nya. Nah, seperti itu. Tentu bukan ini yang akan digunakan ya. Saya akan kembali dengan pengaturan yang lain, import ulang lagi. Nah, kali ini saya akan pilih yang namanya composition. Oke, perhatikan di sini. Nah, untuk composition ini ada dua, ya, ada composition dan composition strip retain layer size. Nah, untuk composition yang pilihan nomor 2 ini mengacu pada dokumen size ya untuk footing dimensionnya. Nah, di sini ada pilihan editable layer style dan merge. Nah, kalau merge itu gabung, kalau editable itu masih bisa diedit. Cuma di sini mengacu kepada dokumen size ya untuk layer, bukan layer, untuk footing dimensionnya. Kita coba dulu ya. Nah, seperti ini. Ya, semua masuk lengkap ya, dan juga ada komposisi langsung, jadi tidak perlu kita membuat komposisi baru lagi. Nah, ini sudah ada composition, tinggal kita double klik. Semua sudah masuk ke posisinya. Dan juga di Photoshop itu ada layer yang tidak aktif. Ya, jadi ini juga tidak aktif di sini ya. Jadi ada satu layer yang memang saya hide
Di sini juga dia akan tetap masuk dengan kondisi hide. Nah, ini yang saya katakan ya. Nah, ini misalnya ketika ingin mengatur ulang ya. Nah, ini backgroundnya. Kemudian ini ada ukuran elips ya, seperti ini. Nah, ini kalau saya geser, nah ini mestinya tidak seperti ini ya. Nah, ini karena pilihan tadi di pilihan nomor 2, yaitu composition, yang mana itu mengacu kepada dokumen size ya, untuk footing dimensionnya ya, termasuk juga untuk desain iPop-nya ini. Nah, ini mestinya tidak seperti ini ya. Ini saya ulangi, saya hapus, bukan ini yang digunakan. Nah, saya akan ulang, ini pilihan yang tepat untuk digunakan adalah pada pilihan import kind-nya itu kita pilih composition retain layer size. Nah, artinya ini footing dimensionnya mengacu pada layer size. Dan di sini apakah di merge? Kalau di merge itu nanti akan jadi satu semua, tidak terpisah. Nah, kita pilih yang editable layer style. Klik OK. Nah, seperti ini. Dan juga langsung membuat komposisi baru ya, composition dengan nama filenya, dengan nama file PSD-nya. Nama file PSD-nya di sini saya buat iPop. Nah, sehingga tidak perlu lagi membuat komposisi ya. Tinggal double klik sama seperti tadi. Nah, ini sudah langsung masuk ke formasinya masing-masing. Ya. Sekarang saya akan seleksi misalnya yang bagian elips. Nah, ini. Tadi bagian elipsnya ini dia transform kontrolnya seukuran dokumen ya. Sekarang ini seukuran objek. Nah, seperti ini. Ya. Begitu pula dengan ini tulisan iPop-nya. Nah, tulisan iPop-nya kenapa seperti ini? Dia ini sudah langsung dibuatkan composition juga. Karena di dalam tulisan iPop ini ada layer clipping mask ya. Jadi ada teknik masking yang saya terapkan, jadi otomatis nanti akan dibuatkan yang namanya composition. Kita bisa double klik untuk menampilkan composition-nya. Nah, di sini kita bisa edit seperti ini. Ya. Nah, jadi nanti ini terpisah untuk membuat animasinya. Ya, enggak masalah ya. Malah ini lebih bagus lagi, tidak perlu lagi kita membuat precom itu ya. Nah, ini untuk background ellipse. Nah, ini untuk background. Nah, background utama memang sesuai seperti ini. Kemudian untuk tulisan juga, nah seperti ini. Ya. Nah, itu adalah cara mudah untuk import footing dari desain yang sudah kita siapkan ya. Jadi entah itu menggunakan Adobe Illustrator atau menggunakan Adobe Photoshop. Nah, jadi caranya sama. Hanya saja pilihannya yang membedakan. Tidak perlu membuat komposisi baru. Tinggal langsung menentukan bagaimana animasinya. Oke, silahkan dicoba. Semoga berhasil ya. Nah, itu tadi cara cepat import footage desain sehingga bisa langsung menjadi sebuah composition. Jika kalian membuat desain selain menggunakan aplikasi Adobe Illustrator maupun Adobe Photoshop, sudah dipastikan tidak akan bisa langsung masuk ke aplikasi Adobe After Effects. Jadi satu-satunya cara, diekspor satu persatu, kemudian disusun ulang kembali di dalam aplikasi Adobe After Effects. Oke, silahkan dicoba, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.